Ya. Nah, itu saya gini, saya dalam posisi yang tidak ngasih masukan, cuman saya ngasih gambaran. Nanti keputusan mana yang diambil, silahkan diambil. Jadi ibarat Akang main catur, sareng lawan, ku abdi di pasian terang, lawan iya bakar sternya ka dieu, ieu ka dieu, tergantung Akang bade kemanana gitu. Nu penting mah abdi ku bade ngabongkar rahasia bangga, dikasih tahu gitu. Nanti keputusan mana yang diambil yaitu tergantung Akang gitu. Karena apa? Resikonya ada, berbagai macam resiko itu ada. Dilanjutkan ada resikonya, amputasi juga seperti itu, resikonya ada. Tinggal memperhitungkan baik buruknya. Akang kan yang lebih tahu daripada saya. Saya mah hanya begini loh cara kerja bank gitu, teknik-teknik bank gitu. Yang pertama, teknik bank kan tadi saya bilang sebenarnya lebih sulit pelunasan dipercepat kan daripada ngajukeun mah selama aset urangna legalitasna jelas, penghasilanna jelas, di ACC lah, pasti di ACC gitu. Abdi tos sabaraha ratusan nasabah lah. Aya Pak Haji, Pak Sek, abdi ieu nyandak 700 bade dilunasan. Nyandak 700 jutanya. Karuangan abdi da caket. Ku abdi dikeutkeun. Pak, daripada Bapak ayeuna saya cuma ngasih seminggu kemudian ngasih sertifikat 700 juta, saya kasih sertifikat Bapak. Gimana kalau Bapak cuma nanda tangan akad kredit lagi, Bapak dapat 1,5 M. Gak usah disurvey, gak usah apa-apa lagi, saya bilang. Laras pasien, laras, tanda tangan, seri manehanana. Jurik tuh saya. Setan gitu. Artinya naon? Kunaon saya seperti itu, Pak. Yang pertama, kalau saya nerima uang 700 juta, bukan saya bank. Kalau bank nerima 700 juta, saya akan hilang bunga dari 700 juta. Artinya apa? Keuntungan itu kita itu annual per Desember gitu Pak. Itu dikurangin segala macam biaya segala macam. Anggap aja si Pak Haji lancar gitu. Berarti kalau saya dilunasin, saya bisa kehilangan katakanlah 100 juta. Kalau dilunasin. Tapi kalau saya kasih lagi obat 1,5 M yang 700 juta di bawah 1, M digubuk gitulah istilahnya. Saya justru bakal keuntungan 100 tambah 250 juta, 350 juta. Saya nggak kebayang insentif saya sabaraha gitu istilahnya. Di situ dulu pola kerja banknya gitu. Jadi biar Bapak tidak menganggap aneh bank seperti itu gitu. Karena apalagi berhadapan dengan nasabah yang lancar. Betul, makanya kenapa tadi saya minta history payment atau rekening koran segala macam. Di situ ketahuan Pak. Saya itu mau lihat Bapak itu tipikal itu bisa dilihat lah dari mun dokter mah harus ada hasil lab lah. Diperkirakan hasil lab Bapak mah gitulah. Nah dari situ tanpa itu saya nggak bisa. Saya bisa Bapak sakit kepala, Akang sakit perut, sakit naon gitu. Saya bisa nanti salah Akang ngambil kesimpulannya gitulah. Jadi itulah fungsi kenapa saya selalu minta history payment. Saya bisa lihat karakteristik Akang. Karakteristik itu karena macet itu ada berbagai macam cara. Karena yang pertama karena karakter emang osok nenggak itu ketahuan. Atau karena temporari atau permanen. Di bank itu dibelah. Macet iya, cuma kita bedah lagi tuh. Macet karena temporari atau macet karena permanen. Kalau macet temporari itu obatnya adalah restructure. Disebutnya kalau di bank itu restructure itu seperti yang kemarin disarankan oleh Jokowi itu. Jadi harusnya Akang itu misalnya angsuran selama ini 10 juta per bulan dikurangin jadi 7 juta per bulan, tapi tenornya dipanjang. Bunganya tambah. Iya, sebenarnya mah itu bahasa gayanya sih restructure gitu. Bahasa orangnya sih menggali kuburan sendiri istilahnya. Mana paya ayeuna atau engke lah gitu istilahnya.
sama-sama mati gitu istilahnya, cuman diengkeken gitu Kang. Bahasa kerennya itu di kita itu restarter gitu. Nah, itu juga sebenarnya bahaya. Jalan keluar, apalagi ini ada aset keluarga yang sekarang dijaminkan dimaksud itu kan antara lain ada. Khawatirnya saya kan akan pasti diserang ke Aribang sih seri-seri karena apa, itu di atas plafonnya di bawah asetnya. Kalau Bang sih main sita dia untung gitu istilahnya, dia untung tinggal. Nah ini tidak salah, Kang Dehan tidak salah. Cuman Akang harus lebih bijaksana kepada keluarga karena ini berhubungan dengan yang lain. Apakah setuju gitu? Ya. Itu yang pertama. Ya. Beda kalau kasusnya murni punya aset sendiri, tinggal ke istri aja gitu istilahnya Pak Dami. Tapi diluruskan dulu. Untuk yang sekarang lagi berjalan itu asetnya masih aset saya atas nama saya pribadi. Jadi yang dimaksud dengan aset keluarga itu yang kemarin, yang di luar itu. Ya, yang rencana akan akad. Oke. Yang rencana akan akad 90% itu aset ini tuh milik saya, 10% milik Kang Uhi. Nah, oke. Kalau kayak begitu itu bagus nggak jadi. Jadi itu akan 2 kali masalah nantinya itu kan, 2 kali masalah. Pasti ada kan 2 kali masalah. Jadi sekarang mah dipertimbangkan dulu masak-masak karena di bank itu kan kan ada namanya call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, collection 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti itu ya. Nah, makanya tadi saya nanya ke Akang nunggak berapa lama gitu. Saya nggak pernah nunggak. Dalam waktu berapa lama? Saya nggak selalu itu, rutin. Kan kita sistemnya rekening koran. Betul Kang, kan judulnya itu pinjaman modal kerja. Modal kerja. Tenornya 1 tahun. Tenornya 1 tahun. Nah, itu mah judul Kang. Kenyataannya main bisa 30 tahun. Ya kan terus-terusan. Oh iya betul. Kan sifat riba itu selalu. Betul. Cuman perpanjangan kontraknya per 1 tahun. Saya sangat jarang sekali Kang punya nasabah kayak tentara 12 bulan yang nggak sesuai 12 bulan gitu. Itu 1000 banding 1 istilahnya tepat benar sesuai dengan judulnya Bang. 1 tahun itu bisa 30 tahun. Terus top up. Betul. Gitu kan. Masuk keluar itu top up. Jadi saya selalu mengenyampingkan yang 12 itu karena kenyataannya itu berkelanjutan seperti kartu kredit aja gitu. Terus rek 0 aya deui gesek deui rek 0 kayak begitu aja. Iya betul kan? Nah, tinggal akan di sini mempertimbangkan dari segi kerugian yang tadi solusinya itu biasanya yang nasabah lakukan. Saya selalu suka ngasih masukan ke nasabah karena nanti juga kan kalau dilelang misalnya gini, aset Akang itu katakanlah berapa tadi 14 ya? Sekitar 14 gitu. Nanti tadi teh pakai QR ya? Ya. Udah. Tadi transaksinya udah berhasil. Sebentar. Ya, lanjut Kang. Jadi tidak bisa serta-merta akan ngelunar dimacetkan gitu. Terus langsung si jamin atau segala macam gitu. Berhenti total, enggak seperti itu gitu. Jadi saya meneruskan yang Kang Dehan ini. Ini loh ininya tahapan-tahapannya gitulah istilahnya. Tahapannya yaitu tadi itu Kang akan menghadapi call 1. Yang call 1 itu dianggapnya sebenarnya lancar Kang. 1 Akang telat 25 hari disebutnya tetap lancar karena masih di bawah 30. Tapi udah 31 sampai dengan 60 itu call 2. Jadi tiap bulan itu berjalan gitu Kang. Jadi kalau call 5 itu 5 kali 3 di atas 151 hari. Nah, perlakuannya juga berbeda kan? Perlakuan bank itu
cara menangani ke Akang itu berbeda. Misalnya gini, call 1 dengan 30, ini SOP di kitanya ya. Kita sopan ke Akang. Kang, kumaha, ya, tacan dibayar, kumaha tuh usahanya, apa yang bisa saya bantu kumaha lah gitu, basa-basinya gitu. Call 2 mulai rada tegas, si Bang gitu. Kang, janten bade iraha, tanggal sabaraha, uang masuk. Angsuran 10 juta, nya atos we misalnya 5 juta heula lebat, mungkin minggu payun 5 juta deui, 10 juta kan gitu. Selalu seperti itu kan. Nah, mulai call 3 mulai rada kenceng tuh. Bang gitu kan. Rada kenceng. Biasanya apalagi kalau di call 4 itu udah memakai kata-kata mutiara seperti itulah. Banknya itu apa tanda kutip lebih keras lah. Apalagi masuk call 5 kan. Nah, kalau udah call 5 itu di bank itu ada dua macam. Ditanganin internal atau ditangani oleh professional collection, orang ketiga gitu. Karena orang ketiga itu gini kan hitungannya itu bisa 70, 30, bisa 60, 40 fee-nya itu maksudnya gini, kalau sampai berhasil saya aset itu sampai dijual gitu, Profcall itu bisa sampai dengan 30% dapatnya si komisinya lah gitu. Jadi kalau saya sendiri dulu saya selalu mempergunakan Profcall karena kita nggak mau ribet oleh urusan yang macet gitu kan. Jadi udahlah, mudahin macet mah kasih we Profcall gitu lah. Nah, mana? Kesana dingin di dalam. Mangga. Saya teh bagian waktu yang keempat, aku jemput anak sekolah. Tadi mau balik ke rumah, waktu mau keburu. Nggak apa-apa. Saya besok itu lupa, saya mau antar mertua ke rumah sakit, takutnya bablas gitu, takut bablas setelah ini, jadi mending sekarang ya, karena akan ya, Kang, silakan dilanjut kembali Kang. Jadi tadi sampai ke penanganan collection ya, collection. Jadi biar Akang itu tahu apa yang akan diperbuat oleh perbankan gitu kan. Ya. Soal eksekusi segala macam itu sebenarnya masih jauh kan. Masih jauh eksekusi segala macam itu. Ya, kecuali kalau Akang ini ada tabiat yang buruk. Ya, tabiat buruk teh misalnya teh telepon tuh diangkat. Istilahnya teh rumah udah nggak di situ, jejak hilang. Nah, itu rada kenceng tuh si banknya gitu. Jadi perlakuan yang kelima ini bisa dimajukan gitu kan. Gitu. Kalau saya masih ada di situ, pergerakan usaha masih ada, itu nggak ada masalah. Kalau tadi saya akan mau ngamanin aset dulu kan gitu ya, ngamanin aset, karena kalau nggak diamanin itu bisa dengan otomatis dibayar kan, karena misalnya begini, akan punya tabungan ya, di situ kan 100 juta, angsuran 10 juta gitu, otomatis 100 juta itu langsung dimasukkan kan, tanpa persetujuan Akang. Nu ayeuna karena Akang udah menyetujuin di awal sebenarnya mah. Ada pasal itu seperti itu gitu kan. Jadi kalau mau ngamanin, kalau memang bener ini kan saya ngasih bocoran main cantik gitu kan. Akang ngamanin, tapi menurut saya nih hemat saya jangan ke BRI mah keamananana teh paling lemah gitu. Nanti jangan sampai BRI itu kan saya kasih tahu paling lemah ininya apa? Penguakak itu Akang bikin rekening di BNI pakai nama orang lain bisa. Di BNI BCA mau bisa, mau Altera gitu kan. Jadi saya saranin kalau mau ke bank mah, kalau mau plat merah bank pemerintah Mandiri gitu, keamanannya, dan itu tidak bisa diintervensi oleh CNB kan, antar bank nggak bisa, jadi aman. Mau kemana, mau ke BRI silakan, mau ke bank lain juga itu aman aset Akang gitu, apa tabungan maksudnya. Tapi
Tapi kalau aset tetap dikuasain oleh CIMB. Nah, CIMB sendiri udah berapa lama kan? Saya di Danamon kurang lebih 7 tahun, di sini udah hampir 8 tahun. Di CIMB? Ya. Yang asalnya 12 bulan tadi ya? Ya. Nah itu dia. Betul. Jadi benar. pasti seperti itu, gitu. Pasti seperti itu karena nggak akan selesai di situ. Jadi itu kan resikonya kalau mau dimacetkan itu masih bertele-tele. Bunga masih terus berjalan dan sampai dengan nanti WO. Nggak bisa kita datang ke sana untuk jadi pemberitaan lah setelah aset saya uang sisa saya, uang cash flow saya yang ada di CIMB, saya dipindahkan. Itu bisa ditarik nggak? Bisa. Ya udah tarik aja besok. Ya bisa ditarik, dipindahkan. Dipindahin itu bisa. Bisa dipindahkan bisa. ke Mandiri saya bilang. Oh Mandiri. Mending Mandiri. Kalau nggak Mandiri BCA. Ya pokoknya asal yang BRI. Oh yang BRI. Kalau nggak Mandiri BCA. Ya. BCA cukup kuat, nggak mudah ditembus. Lebih bagus lah istilahnya apa? Lebih bagus keamanannya. Keamanannya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi bunga itu ngeserta merta kan tadi bilang juga ke saya udah nggak mau bayar bunga gitu. Ya. Ya itu versi A kan versi Bank sistem. Oh sistem. Sistem berjalan tetap berbunga nanti seberhentinya ketika di WO kan. Oh. Tapi si bunga ini akan dikumpulin sampai dengan makanya berbunga-bunga, makanya kenapa riba dilarang di bank itu karena bunga berbunga teh nanti plus pokok kan. Karena apa? Selama ini akan bayar itu sebenarnya bayarnya bisa dikatakan 80% itu awal mah bunga, 20% pokok. Jadi sebenarnya kalau saya nggak main di seperti itu. Jadi kalau sistem rekening koran itu mah kan saya hanya bayar bunganya aja. Apalagi seperti itu. Iya. Lebih jahat lagi. Iya betul. Lebih jahat lagi. Kalau misalnya bayar bunga, kenapa? Kan kelihatan kecil bayar bunganya, betul. Kan? Padahal kita dikamulasikan dengan yang di dalam hutang pokok saya kan. Gitu. Nah justru itu yang lebih lebih sadis gitu istilahnya. Bunganya seperti itu. Oke lah itu ya. Berdasarkan sistem. Terus kalau akan nanya, terus solusinya gimana saya selain alternatif yang itu? Alternatif lain yaitu akan cepet-cepet nyari pembeli. Oh iya. Itu lebih baik kan. Ya betul. Lebih baik itu kenapa? Lebih baik itu karena cuman jangan di depan bank ya ngasih tahu saya mau jual aset gitu. Jangan. Nanti maksud hati mah akan mah bager ngasih tahu di awal. Saya anggap orang CIMB. Oh iya Pak, nanti kita bantu. Bapak pulang satu langkah dirinya langsung di komputer dicatatan hati-hati gitu, met gitu kayak gitu. Aset mau dijual nih, berarti kalau aset mau dijual usaha Bapak sedang mengalami goncangan lah gitu. Jadi perhatian itu sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau dimacetkan ya silakan saja. Tapi alangkah baiknya akan lebih agresifnya harusnya dicari pembeli kan. Maksudnya begini. Saya kasih plang jangan. Kasih plang selama lancar sih dia nggak akan ke rumah ya, nggak informasi gitu. Ya kan rumahnya di pinggir jalan. Iya. Ya walau alam lah ya istilahnya. Lebih maksud saya begini kan. Kita hitungan kasar aja ya. Saya nggak pakai ini deh, nggak perlu nunggu itu. Akan aset berapa kalau dijual misalnya aja rata pasaran aja kita harga pasaran. Sejelek-jeleknya 15 kali 480. 15 enggak. Oh itu pokok rata mah langsung di angka 12. Kalau dijual aset itu di angka 12 gitu kan. Ya. Oke. Akan selama ini menerima berapa
yang Telepon saya 8M, uang yang digunakan. Nikmatin. Hah? Selama 8 tahun ini pernah dicatat nggak? Kan pasti ada lah yang dinikmatin uang tersebut gitu. Baik itu dinikmatin itu maksudnya gitu. Entah dipakai konsumtif itu maksudnya dibelikan mobil atau naon itu konsumtif, atau dipakai usaha. Berapa? Oh, saya Kira-kira. Nah, Akang harus ya tahu dulu gitu. sangat banyak lah. Berapa? Biar kita Bisa jadi lebih dari itu. Uang kalau lebih dari ini, ya. saya rasa feeling saya nggak mungkin. Jadi Karena gini. melebihi plafon. Ya. Jadi artinya Dari gini. Selama saya usaha berjalan dari tahun 97 sampai sekarang, itu saya awal mulanya itu memang modal dengkul, hanya modal ilmu dan kepercayaan dari rekan lah, ilmu yang diturunkan dari orang tua dan kepercayaan dari rekan bisnis gitu ya. Saya sampai saat ini tuh saya punya beberapa tempat, termasuk Sesak Gantung, BKR, Laswi, ya, BKR, Laswi, dan Buah Batu juga Rancak Cili. Hutang saya 8M, aset saya kurang lebih 40. Oke, yang ini aja dulu. Yang sekarang kita bicarakan Yang dulu aja. ya itu memang begitulah kenyataannya. Saya modal dengkul dan saya memang hanya menggunakan modal dari bank. Sampai saat ini saya hutang 8M dan aset saya segitu. Oke, ini contoh gambaran saja Ya, ya kan. ya. Paling sederhana Ya, pasti ya. sederhana. Soalnya Ya, ya. kalau rumit Oke. nanti Ya, ya. Oh, ya, Benar. oke, siap. Anggap Akang ini selama beberapa tahun ini menikmatin hasil 8M Ya, misalnya. ya. Berarti di sini ada kerugian 4M kalau itu disita. Betul. Nah, itu maksudnya. kan? Betul. Kan kalau yang tadi Kang Dehan bilang putus berarti kan rugi segini. Betul. Betul kan? Betul. Oke, saya ngasih masukan sekarang lagi. Oke. Tambahan masukan lagi. Oke. Ya. Gimana kalau Akang nyari sambari ini di ikhtiaran mau dilunasin, Akang kan punya niat kalau itu mau lunasin mau keluar dari riba gitu lah. Betul. Kan? Pasti insya Allah nanti dimudahkan. Ya. Ya. Gimana kalau pola pikirnya begini? Akang mati-matian cari pembeli. Itu masalah kita di bawah misalnya jadi 10. Karena apa? Kalau kita ngotot di 12 mungkin susah karena pasaran. Betul. Tapi kalau kita turunin 11 misalnya, satu sisi Akang ini kelihatan rugi pasaran 12 tapi saya nerima 11 misalnya. Oke? Iya, kalau itu jual beli tanpa ada bank. Tapi kalau ada bank berarti Akang ini ruginya bukan 3-4 miliar tadi, bukan, tapi dikurangin 1 miliar lah kalau seperti itu. Berarti Akang itu ruginya cuma 3 miliar kan. Berarti makin tinggi pembeli, Akang ini semakin diuntungkan, kasar ngomongnya gitu kan. Jadi kalau saya jadi Akang terbalik nih sekarang. Kalau saya jadi konsumen, saya akan mati-matian ikhtiar, ngadoa segala macam, nyari pembeli kan. Karena apa? Kalau insya Allah ada jodohnya, ada pembeli, ke banknya nggak ada masalah, diselesaikan nama baik, Akang juga tidak ada masalah, ke Akangnya juga terugi gitu kan. Beda kalau misalnya gini, mau putus hubungan, karena kita punya aset, saya punya hutang sekarang itu 8M, betul ya? Sekarang 8M. Akang jual aset yang tadi Akang bilang di mana, ada misalnya 8M juga lah, dijual, yang di Rancak Cili dijual last plus gitu. Itu mah bisa kan putus pelunasan dipercepat juga gitu. Bahkan nanti Akang akan menemuin kesulitan untuk menolak bank seperti yang tadi Pak Haji yang saya itu, nggak apa-apa, nanti saya bantu Akang untuk ngobrol dengan banknya. Saya udah sering seperti itu ngebantu orang untuk apa, susah soalnya bang diiming-iming bla-bla segala macam gitu. Tapi kalau kita niat mau keluar dari situ gitu, nanti saya bantunya di situ. Tapi kan Akang masalahnya di sini
asetnya itu justru yang mau dijual yang ini kan, karena kan yang tadi itu ada 4M gitu. Jadi kalau saya akan mati-matian nyari lawan, nyari ini. Siapa tahu aja sebelum 150 hari ini sudah ada pembelinya kan. Artinya apa? Bunga bisa di stop, akan nanti cuma kena penalti sekitar 2% dari pokok utang dan biaya administrasi yang nggak seberapa. Seperti itu nanti itunya gitu kan, kondisinya. Jadi seperti yang di awal tadi saya bilang, silakan akan memilih mana nih yang terbaik. Saya nggak menyalahkan yang tadi Kang Dehan, cuman justru saya tambah memperdalam permainan banknya kayak gimana gitu. Soalnya apa? Kalau akan cuman begini, udahlah kok saya dimacetkan gitu. Nanti bertele-tele kan, sementara angkanya nanti ngebludak. Itu yang terjadi dengan Kang Andri kan ke rumah saya seperti ini, konsultasi kayak gimana Pak Sep, apa yang sudah dilakukan? Saya bilang, saya udah melakukan ini karena saya bikin surat pernyataan bahwa saya ingin keluar dari riba, mau didengar cek saya istilahnya, orang ngajuin surat pernyataan seperti itu nggak akan didengar. Emang bener gitu, nggak di istilahnya. Ari bank makan ningali kadinya, ningali istilahnya, you punya uang berapa? Karena uang saya udah pakai gitu, saya tinggal nyari untung hanya itu aja gitu, nggak ada. Jadi benar Ari bank makan ngasih payung di musim panas gitu, ketika musim hujan kita payung diambil gitu, ketika kita lagi butuh gitu, nggak bisa back to back kudu bayar. Nah seperti itu kan. Jadi kondisinya kita bikin sederhana aja. Kalau akan dimacetkan tanpa ikhtiar ini ikut menjual, nanti akan mengalami kerugian di situ. Karena yang tadi bunga berbunga, dia nggak akan berhenti kan. Walaupun akan mau berhenti, ya nggak bisa sepihak gitu. Walaupun saya belum baca, akan punya perjanjian kredit. Nah itu dibaca di situ pasti ada situ apa. Nah itu kan belum lagi kan kalau 12 itu pasti gede nilainya. Caranya penaltinya gede. 8M. Penaltinya berapa? Penalti pelunasan dipercepat ada. Ya ada. Kalau nggak salah antara 2 sampai 5 ya. Ya 2 bisa 2 ya. Sampai 5 ya. Nego-nego 2 gitu kan. Ya. Nah, 2 dari 8 kan lumayan lebih parah lagi kalau itu sampai disita gitu kan. Sampai disita, jadi terjadinya sampai sita itu diakibatkan karena kita begini, tidak ada itikat baik atau ada beberapa hal. Yang pertama, tidak ada itikat baik. Yang tidak ada itikat baik itu yang tadi saya bilang karakter kan. Karakter itu yang tadi ya ditelepon tuh diangkat, didatangin udah nggak ada di rumah, datangin ke tempat usaha nggak usah, gitulah istilahnya hilang. Nah itu tidak kooperatif kan. Jadi akan kooperatif istilahnya, karena sebenarnya bank itu sebelum akan akad kredit, bank itu sebenarnya memelas kan. Kenapa memelas? Karena mereka ditarget konsumen, ditarget volume gitu. Tapi setelah akan nanda tangan kredit, maaf kan akan diinjek gitu ke bank gitu. Kenapa bank injek konsumen? Karena dia punya jaminan. Beda kalau kartu kredit. Padahal saya tanda mau dipenjara macet kartu kredit mah gitulah sampai kapanpun juga, karena itu perdata gitu. Nah, ya sayang. Ya. Salim. Ini nih, siapa namanya? Gila. Cantik. Gitu Kang. Jadi saya ngasih gini gambaran umum seperti tadi saya bilang, ibarat akang main catur, saya dikasih tahu dari belakang gitu. Kang tadi mengenai akang kurang serap pingin kemana ya itu saya serahkan. Cuman pola pikir dan jalan sederhananya bank itu seperti itu Kang. Jadi nggak semudah yang tadi di telepon itu saya nggak mau bayar bunga lagi selesai gitu. Nggak bisa kayak begitu gitu. Sistem tetap berjalan gitu. Jadi solusinya nggak ada lain yang tadi Kang. Akan lebih baik nyari lawan, ngasih harga. Kelihatannya sih akan harus berpikirannya gini, aduh lebarnya di bawah ini. Harusnya akan berpikirannya lebih lebar lagi kalau sampai disita ke bank. Gitu kan. Ya pasti alamak
nolong kita kan ketika kita niat pingin keluar gitu kan. Saya sendiri ngalamin banget gitu. Kenapa saya seperti itu gitu. Kan saya mah jauh dari istilahnya bukan anak pesantren terus soleh, enggak kan, saya justru maaf cara sholat, cara segala macam waktu saya aktif gitu kan, bukan karena itu, saya itu asa nggak enak gitu ngebohongin konsumen, itu asa nggak nyaman gitu kan istilahnya apa. Jadi tugas saya sekarang itu ngebongkar rahasia bank. Kalau dulu saya ngebongkar, saya bisa ancaman 2 tahun penjara kan istilahnya, mau ngebongkar rahasia seperti yang tadi saya bilang gitu. Bisa 2 tahun saya kena gitu selama kan Arjuna mah saya nggak terikat oleh institusi gitu, jadi saya buka kebrok-brokan bank itu seperti apa gitu. Ya. Dari mulai tadi call 1, call 2, call 3, call 4, call 5 itu call 1 baik, call 2 agak disiplin, call 3 agak keras, call 4 lebih keras lagi. Betul. Ya. Itu udah SOP-nya. Ya. Nah, tergantung banknya kan. Kalau bank itu nggak mesti di call 5 baru ngasih prof call. Nah, prof call itu apa artinya? Professional collection. Jadi pihak ketiga kan, bukan internal. Pihak ketiga lagi. Pihak ketiga yang orang Ambon, Nukarar itulah istilahnya. Meskipun kita artinya bukan pinjaman ecek-ecek gitu. Pinjaman kita kan udah 8 miliar dan aset kita juga jelas gitu. Kan, saya punya konsumen angsurannya 2 miliar kan. Nah, akan kebayangkan berarti pinjamannya seberapa kan? Itu di PSM kan, rumahnya gede, pun akan ningali. Namanya Adik kalau nggak salah ya. Ada, akan masuk PSM, ada rumah paling gede di situ, itu macet. Bisa kolakin tuh saya masuk penjara kan. Masuk penjara sama? Masuk penjara karena ada pidananya di situ, bukan hanya perdata, pidana, penipuan, dokumentasi kreditnya, gitu. Bank kan nyari kesalahan, dikorek. Intinya mah sebenarnya bukan penjarain orang kan, kita ngapain menjarain orang? Kita ngeluarkan duit kan, kita ke polisi. Intinya mah sing bayar. Kami bayar gitu. Ya. Kita sekolahkeun heula kita jual aset nu urang teh apa asetna di mana ujug-ujug aya geus di penjara mah kan. Di penjara mah aya bener. Oh, nggak tahu ya, saya udah keluar. Nah, Kang Asep, para wanita pertarosana tadi kannya saldo nu aya kita amankan biar bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pembayaran barang ke distributor. Berarti saya pakainya ke Mandiri kalau nggak ke BCA. Gini, boleh saya tahu berapa nilainya? Kurang lebih sekitar satuan. Ya. Saran saya mending manual. Manual? Tapi sering 50 juta gitu kan. Ambilnya teh? Iya, tiap 2 hari. Hanya untuk meminimalisasi resiko kan, mereka pasti meminimalisasi resiko karena risikonya 50. Karena apa? Kalau langsung 1M kan, akan langsung diawasi oleh pajak. Oh iya. Iya. Eta kan istilah PPATK ya, canggih ya nama kan. Jadi saya ngasih tahu teh main iyalah istilahnya, main lemes, main cantik gitu kan. Tatibnya. Itu 50 bisa sehari 2 kali 50 gitu. Pesan saya jangan BRI. Oh iya, oke siap. Berarti saya posisi aman itunya. Dicoba atas nama saya oke gitu. Nggak ada masalah. Karena apa? Gini kan, ini bank ya. Yang namanya ini itu ada sekat gang. Sekat itu di undang-undang perbankan nggak boleh saling tahu teh kan. Makanya tadi saya bilang, hari saya mah bukan orang bank, tuh saya dibuka sekatnya, dikasih tahu iya sekat nanti kia gitu. Iya, oke. Itu rahasia bang, nggak bisa. Jadi saya pindah ke Mandiri atau BCA. Soalnya kalau nggak dipindahin nanti aset akan itu akan macet, diambil dengan otomatis gitu. Ya. Itu ada kalau akan baca detail pasalnya pasti ada gitu. Iya, oke.
gitu kan. Jadi main cantik. Iya. Kenapa main cantik? Nanti takutnya ini ujuk-ujuk Bang Ogi tanda tanya kan, ini ujuk-ujuk dapat 100 juta, akhirnya kan dipertanyakan kan, di atas 100 juta kan harus lapor kan? Iya. Dari mana? Pajak. Makanya kenapa tadi saya bilang 50, di bawah 100 juta. Oke, siap. Ya, paham. Terus ini satu lagi. Kalau aset yang kita jaminkan yang terkait dengan kemacetan tersebut itu sampai berapa lama bisa digunakan, dimanfaatkan oleh kita? Ya selama ada di bank nggak bisa dimanfaatin kan udah jadi jaminan itu. Enggak, itunya aset fisiknya, rumahnya fisiknya sih dipergunakan, nggak ya, ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena apa? Akan juga nggak bisa diusir, harus ada pengadilan kan. Makanya tadi saya bilang panjang itu, kita harus ada pengadilan pengusiran kan, nggak bisa serta merta akan diusir. Oh gitu. Enggak ada undang-undangnya kan. Engke mun di sana sampai ia disita, akang itu dapat uang kerohiman disebut nanti. Berapa persen lah istilahnya? 50 juta mun salah. Uang ngusir gitu. Dikasih duit. Kesana mah dikasih pada duit-duit akang oge gitu sebenarnya. Gitu kan. Jadi nggak bisa. Akang lagi nempatin situ. Ujuk-ujuk ada orang bang diusir segala macam, nggak bisa kayak gitu. Harus ada penempatan pengadilan. Pengadilan oge kan bisa banding sampai ke Mahkamah Agung. Panjang kan? Bisa tahun-tahun gitu. Ini saya cerita ya, bisa diambil hikmahnya. Tahun 2007 kepala cabang Malang itu membiayai rumah harganya 150 juta pinjaman, 150 juta rumah, oke? Macet kan? Macet. Kita nggak bisa langsung tarik, nggak bisa. Harus ada pemberitahuan ke 1 bulan kemudian, kedua bulan kemudian, ketiga, enggak, baru masuk ke pengadilan, bla bla segala macam. Singkat cerita, itu dieksekusi rumah itu, ya. Dan kita kuat, legalitas kita kuat. Ingat ya tadi, kita ngasih pinjaman ke orang 150 juta nih. Sementara kita ngeluarin duit 350 juta kan. Untuk? Secara bisnis rugi kan? Rugi 200 juta kan? Kita ngasih 150, kita bayar pengacara, kita bayar pengadilan, terus kita bayar orang banknya. Orang banknya? Nya dari banknya? Iya. Ya. Emang polisi nggak dibayar? Boro-boro istilahnya. Nah, naon manehna mun akan ningali di TV aya jurus kita segala macam dibayar kabeh kan eta teh ku bankna itu jangan serta merta demi negara. Mereka bertugas nggak ada, itu teh duit kabeh kan. Makanya tadi saya bilang kita ngeluarin 350, pinjaman 150, plus 500 juta sebenarnya kita rugi. Betul ya? Belum lagi ketika kita sita gedungnya, di luar mah aman kan itu rumah, di dalamnya geus dibobok kabeh kan. Jadi rumah teh geus eueuh kamar diblongkeun gitu maksudnya. Jadi enggak ada sekat-sekat dihancurkeun ku konsumenna gitu. Konsumen. Artinya itu rumah dijual ku kita juga teu laku gitu. Cuman kenapa dulu kan saya di MNC kan. Kenapa kita berani itu? Itu kan langsung kita masukin ke RCTI karena kan RCTI masih perusahaan kita juga. Itu teh sebenarnya kata Haritanu nih, nggak apa-apa, gua keluarin 500 juta, tapi konsumen yang lain sok rapi gitu kan. Jangan sampai siga ieu ku aing dikieukeun gitu maksudnya eta kan. Paham ya maksudnya? Satu sisi bank itu dia rugi, tapi satu sisi lagi dia ingin memperlihatkan ke konsumen lain, nih kalau kamu seperti ini, kamu bakal begini gitu. Nah itu kan, jadi kalau kan tadi nanya asetnya masih bisa dimanfaatkan, sangat bisa, dan untuk sampai disita itu kan panjang kan, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi si Akang ini, nah daripada nanti bermasalah, soalnya bank itu bisa ngechat misalnya dalam perbankan, baru Akang agresif ngejual gitu. Orang kan mau beli juga, ini lagi sengketa dengan bank, khawatir gitu. Mending di ayeuna gitu Bang. Siap. Dan harus kooperatif.
Cuman jangan pula akan ngasih informasi ke bank bahwa aset mau dijual. Kenapa? Satu sisi tengah bantuan nyari konsumen, tengah bantuan, satu sisi justru abang akan diawasin. Jadi mendingan sekarang akan agresif. Gimana cara ngejualnya? Agresif akan cari misalnya ke Era, ke agen-agen properti, promosiin punya Akang karena mereka punya database. Siapa tahu aja database Akang itu ada yang nyangkut di asetnya di mana sih? Buah Batu dan Margahayu Raya. Buah Batunya yang di mana? Buah Batu dekat pintu tol. Oh, dari situ. Dekat pintu tol. Mending Akang biar agresif nyari kejual gitu kan. Akang ya itu Era kayak gitu. Ya oke. Gitu. Jadi saran saya maksudnya gini, rugi pasti rugi, dua dananya juga rugi, pakai cara Kang Dehan rugi, yang saya ngasih masukan juga rugi. Cuman di antara kerugian ini yang paling main cantik yang tadi yang saya bilang. Yeah. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya kan saya selalu ngasih saran ke konsumen geus mentok. Geus we pakieu lah cek saya teh kieu. Sok Bapak cari sendiri cek saya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita ini lagi kan. Kita bicara lagi resiko kan saya bilang resiko segala macam saya bilang kan. Resiko lagi kalau misalnya dilelang aset Akang kan tadi itu 12 ya. Ada di situ namanya di KJPP itu cair lah. Cairnya itu cair cepat itu misalnya 11,5. Nah nanti ketika di pengadilan kan misalnya dilelang nih, dia bisa ke balai lelang. Dilelang pagunya itu maksudnya si balai lelang itu buka harganya di 8 miliar. Kayak kan naik-naik. Nah, biasa itu permainan kan. Permainan kita di dalam satu forum itu diundang, bidder diundang oleh bidder diundang oleh bank. Nah, yang jagonya itu bidder siapa? Pak Haji siapa yang rumahnya rumahnya di Eta bidder kalau nggak salah dia. Oh, siapa? Tukang nggak ini lelangan. Oh. Pak Haji Riki siapa? Iya Pak Haji Riki. Pak Haji Riki. Nah, kan berburu Pak Haji Riki cara ngejual asetnya gitu. Nah, itu ilmunya dalam tuh. Iya. Kalau nggak salah Pak Riki gitu. Iya. Nah, akan mending karena apa? Hari saya makan di bank, di aturan main banknya gitu. Kalau Pak Riki kan taunya masalah sita aset, pelelangan segala macam. Akan mending besok lusa Pak Riki gitu. Oke, siap. Bilang aja dari saya dia bakal seperti ini, tapi di eksekusinya kumaha baiknya karena menurut saya gitu, Kang Asep gitu, lebih baik nyari lawan nanti ada yang tertinggi dijual gitu. Ya. Itu pertanyaan saya, jika ada tindakan kekerasan ke kita sampai dari 4 call 5 itu ada tindakan kekerasan, apa yang harus kita lakukan, reaksi kita? Oke, gini saya cerita. Kang, saya alhamdulillah se-Indonesia saya pernah jadi ditempatin di mana-mana gitu ya. Terus kita suka ada perkumpulan nih antar bankers gitu lah. Ya sembari ngopi-ngopi gini. Saya suka nanya, suka iseng nih ke manajer ya kan. Pak, menurut Bapak nih daerah mana yang paling sulit? Semua nanya. Pasti kan Medan keras ya, Ambon keras, Makassar keras, lewat kan. Nu paling bermasalah se-Indonesia Bandung. Dan saya ngalamin, emang bener. Kenapa bener? Kieu kan bedanya. Pun orang Medan kan sebenarnya gampang. Waktu saya dikerja di Medan, gampang kalau ada yang macet kan. Orang Medan dia kepancing ribut kan gitu. Tapi kan kesan ngomongnya ngan untuk gitu. Sikat ku Ambon. Ku saya diaduk kayak begitu. Dia dibentrokeun. Eleh kan.
Pun kalau saya waktu ditempatin di Makassar dengan orang Medan, bentrokeun, eleh, gitunya. Pokoknya diadu domba. Orang Sunda mah tukang orang Bandung mah didatangan reku Ambon, reku Medan segala macam. Silakan minum, mangga minum. Kumaha apunten atuh da teu mayar. Gitu sih kan. Lemes tapi teu mayar kan. Mending kasar sekalian sih mah. Mun aya konsumen kasar paling enak kan. Paling enak ada konsumen kasar. Noel saeutik pidana kekerasan. Betul kan? Paling enak. Tapi paling sulit saya ngadapin Pak Asep mangga Pak Asep lebet sini. Hoyong naon ya. Sok atuh emam heula doang. Kieu Pak Asepnya nuju usaha teh nuju kieu. Sok urang rek leuleuh kumaha. Rek di tengah oge dak bager teh kan istilahna. Paham deh. Eta orang tadi pertanyaannya itu udah saya jawab. Jadi saya mesti gimana? Lelei kak, mesti lelei, mesti kooperatif, mesti usaha abdi nuju kieu, tapi itu bayar gitu kan. Tapi mun akang misalnya nggak bisa berontak lah paling enak gitu. Justru itu teh siasatnya bank, akang emosi, apalagi kalau akang main fisik, udah enak bagi banknya gitu. So kang geus marek disita, rek dipidanakeun, tambah mumet. Oke, siap. Jadi di situ permain cantiknya teh orang teh nya kooperatif. Nya. Leuleui. Nya geus kitu. Nya. Gitu kan. Jadi saya ini kan ilmu. Siap. Sawah. Eta orang dituntut kudu bersabar benernya. Itu diana. Mun akang misalnya di kerasan, jadi gini yang penting nggak fisik kan. Nggak fisik itu mah mental unggul kan. Mental unggul. Nah yang tadi teh yang saya bilang teh uji nyali di situ unggul gitu. Aset orang mau dibawa, aset kendaraan itu. Nggak ada hubungan. Bisa di penjara justru bang. Oh iya. Karena objek jaminannya cuma itu. Oh iya. Oke, siap. Gitu. Oke tuh, pasal. Awak tuh saat pilih kosong itu. Kita abdi lah pasti peryogi lah.